sebuah negara yang menganut demokrasi itu hanya bisa berjalan ya kalau ada perimbangan kekuasaan. Perimbangan kekuasaan itu hanya dimungkinkan kalau negaranya kuat, rakyatnya kuat. Demokrasi tidak akan berjalan kalau negara terlalu kuat, rakyatnya lemah. Demokrasi juga tidak bisa berjalan kalau rakyatnya terlalu kuat, negara lemah. Itu akan terjadi anarki. Nah, yang bagus itu adalah negara kuat, rakyat juga kuat. Oleh karena itu, di dalam sistem demokrasi manapun, di samping pemerintah menjalankan negara sesuai dengan undang-undang dasar yang telah kita sepakati bersama, itu tidak cukup. Yang diperlukan yang lainnya itu adalah agar rakyat itu kuat, maka demokrasi memerlukan atau membutuhkan apa yang disebut dengan partisipasi. Partisipasi salah satunya adalah pemilu. Jadi kalau yang golput berarti tidak berpartisipasi di dalam demokrasi, tapi itu hanya dalam pemilu ya. Partisipasi tidak hanya di pemilu. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Melihat situasi yang negara yang banyak yang mengatakan, bukan saya yang tadi yang mengatakan negara akan karam itu ya. Bukan saya yang mengatakan, banyak orang yang mengatakan begitu. Apa yang harus kita lakukan? Negara akan karam gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah menjalankan fungsi partisipasi dari rakyat. Jadi partisipasi itu harus dikuatkan, harus dikencangkan gitu. Saya juga bersyukur hari ini ya bahwa cukup banyak mahasiswa yang datang hari ini, walaupun tidak terlalu banyak ya, tapi udah lumayan lah gitu ya. Datang di diskusi ini adalah bentuk partisipasi. Karena apa? Saya pasti mengira ya yang datang hari ini itu merasa ada sesuatu masalah gitu ya. Kalau negara kita ini tidak ada masalah, tidak akan ada yang datang dalam diskusi ini. Berarti kan negara kita ini masing-masing pasti akan di pikirannya masing-masing negara sedang bermasalah. Maka datang ke diskusi ini. Nah, datang ke diskusi ini adalah salah satu bentuk partisipasi. Tetapi itu partisipasi yang kecil-kecilan ya. Nah, partisipasi yang lebih besar adalah apakah demo itu bukan bentuk partisipasi? Demo itu bentuk partisipasi. Mogok itu bentuk partisipasi demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau nanti misalnya sedikit yang datang demo, kalau menganggap hasil pemilu itu curang, berarti itu tidak ada partisipasi rakyat. Kalau partisipasi rakyat kuat itu pasti akan berbondong-bondong datang ke KPU memprotes pemilu yang curang itu. Kalau sampai tanggal 20, sedikit yang datang ke sana, itu artinya negara terlalu kuat, masyarakat terlalu lemah. Kenapa? Karena tidak ada partisipasi. Tidak terdorong untuk berpartisipasi. Saya juga tidak tahu ya. Dosen kan juga banyak, Pak Emir ya. Nah, yang datang sekarang berapa orang? Nah, itu kan menunjukkan tingkat partisipasi. Mahasiswa ada berapa ITB? Yang datang berapa sekarang? Itu menunjukkan tingkat partisipasi. Ada beberapa juga alumni yang datang barangkali hari ini. Itu juga menunjukkan partisipasi. Nah, intinya ya, bahwa demokrasi tidak akan jalan kalau rakyat tidak berpartisipasi di dalam sistem yang tadi dijelaskan dengan sangat baik oleh Bu Nana gitu. Ya kan? Penyelenggaraan negara ini masalahnya banyak, begitu banyak. Pertama, masalah kedaulatan. Masalah kedaulatan itu sudah banyak di sini orang-orang yang menjelaskan tentang dominannya peran satu negara di luar Indonesia dalam mengendalikan Indonesia.
Kita tidak perlu sebut negaranya mana ya. Baik. Pemilu kemarin juga data tentang rakyat Indonesia ya itu diakses oleh pihak luar. Itu adalah masalah penyelenggaraan negara yang tidak melindungi negara Indonesia dari kekuatan asing. Itu masalah yang lain ya. Masalah yang banyak juga didiskusikan adalah masalah begitu kuatnya orang bermodal di dalam mengendalikan politik di Indonesia. Jadi orang yang bermodal itu yang mengendalikan harus kemana di Indonesia ini, karena yang dimodalinya itu merasa berutang budi pada orang yang memodali ini. Kita sering menyebutnya dengan oligarki gitu kan. Nah itu masalah yang ketiga. Masalah yang lain lagi adalah, ya tadi udah banyak didiskusikan, mungkin saya tidak perlu menjelaskan lagi ya, tidak netralnya presiden dan sebagainya, KPU yang tidak kompeten dan sebagainya, itu adalah masalah-masalah ya. Nah intinya bagaimana kita menyelesaikan banyak masalah itu, menurut saya adalah memperkuat partisipasi. Tidak ada cara lain. Cara untuk berpartisipasi di mana ya? Kalau pemilu itu kan partisipasi elektoral namanya. Itu partisipasi, tapi itu elektoral, hanya dalam pemilihan pemimpin saja. Padahal partisipasi itu tidak hanya elektoral, ada partisipasi yang sifatnya itu mengkritik pemerintah ya, mengkritik kebijakan, bisa melalui angket, bisa melalui deklarasi, bisa melalui somasi, bisa melalui demo, banyak sekali cara-cara yang bisa digunakan untuk tidak hanya mengkritik, tapi juga mengawasi pemerintah. Nah, itu yang harus dilakukan. Itu namanya kita sedang berpartisipasi di dalam sistem politik. Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa demo, hak angket, kita deklarasi yang kemarin GB ITB itu deklarasi, itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Itu hak kebebasan untuk menyatakan pendapat ya. Nah, oleh karena itu maka ke depan ini saya rasa perjuangan untuk melawan penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ini tidak hanya berhenti sampai tanggal 20. Karena kalau kita tidak selesaikan secara sistemik tadi yang Bu Nana katakan ya, jadi sistemnya harus dibereskan dulu gitu ya. Kalau saya berpandangan sistem yang harus kita bereskan pertama ya, sebelum kita bicara langkah-langkah partisipasi yang lain tadi itu adalah sistem pemilihan langsung itu harus kita rubah. Sehingga oligarki perannya tidak begitu besar lagi. Lembaga survei dan sebagainya. Nah kalau itu tidak dirubah dulu ya, maka tahun 2029 nanti akan begini lagi. Akan curang lagi. Kenapa? Karena yang curang juga tahu ya, lembaga MK kita itu kan lembaga hukum yang dasarnya itu hukum positif. Hukum positif gimana? Ada 1 juta kejahatan harus ada, 1 juta barang bukti dan 1 juta saksi, dan tidak mungkin dikumpulkan dalam waktu sebulan. Yang curang kan sudah tahu persis. Jadi berbuat curanglah securang-curangnya ya, orang pernah tahu tidak akan mungkin mengumpulkan data dalam waktu yang pendek begitu kan ya. Nah itu sistem MK kita, kecuali kalau orang-orang yang duduk di MK itu berpikir dengan cara yang sedikit kreatif ya, cerdas ya. Kalau orang-orang MK-nya tidak cerdas ya udah, kita akan jatuh terpeleset di kulit pisang yang sama. Setiap kali 5 tahun kita jatuh di kulit pisang yang sama karena aturannya sama gitu ya. Ya kan, pemilihan langsung itu kan aturannya sama. Nah, oleh karena itu ini pekerjaan besar. Kalau ditanya saya tadi apa yang harus kita lakukan, ini memang pekerjaan besar. Pekerjaan yang pendeknya itu kan adalah kecurangan pemilu, tapi tidak hanya itu. Makanya saya mengatakan ya, pemilu kecurangannya itu hanya bagian kecil dari satu masalah yang lebih besar, yaitu dilanggarnya konstitusi oleh pemilihan langsung itu.
Apa yang dilanggar? Pancasila. Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kalau itu tidak dirubah dulu, maka kita akan mengalami satu proses rutin setiap 5 tahun sekali, akan seperti ini lagi. Nanti 2029 curang lagi, terus kita diskusi lagi, terus datang ke MK, nggak selesai di MK, udah jadi presiden selama 5 tahun, 2029 curang lagi, itu kan ya. Akan begitu terus kalau masalah fundamental tidak diselesaikan, yaitu masalah konstitusi tadi itu. Barangkali itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Yasraf. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Yasraf. Baik teman-teman dan Bapak Ibu semua, kira-kira kampus ini idealnya harusnya mendidik mahasiswanya itu seperti apa gitu di zaman sekarang, yang mana kalau saya sedikit sharing mungkin beda zamannya sama Bapak Ibu. Kalau saya di angkatan saya, Bapak Ibu, semacam demo terus juga membahas hal-hal politis gitu, itu dianggap sudah ketinggalan zaman gitu. Kita di sini itu lebih, anak-anak Gen Z ya terutama yang saya definisikan, itu lebih suka ngomongin yang sifatnya futuristik, sifatnya beneficial oriented gitu. Itu kan suatu kondisi aktual yang sedang kita hadapi sebenarnya. Nah, kampus itu sepertinya harusnya idealnya seperti apa? Kita mulai dari Bu Nana, tapi mohon maaf Bu, mungkin sekitar 3 menit aja ya Bu ya. Setelah itu kita lanjut ke Pak Yasri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya bicara cepat. Ada banyak yang bisa kita kerjakan, terutama spesifik tentang ini. Yaitu yang tadi saya sebut sebagai cita-cita, itu tadi melahirkan aturan-aturan supaya itu bisa dilaksanakan kan ya. Dan aturan-aturan itu bisa sampai wujudnya ke sesuatu yang ada di lab, ada di research group, ada di aturan antara di perkuliahan antara dosen dan mahasiswa. Itu bentuknya kalau diikuti dengan baik itu menghasilkan teamwork yang memunculkan rasa saling percaya. Apapun bentuk kerjasamanya ya. Jadi aturan-aturan itu bahkan muncul secara eksplisit di metode saintifik. Ya, kalau baca metode saintifik itu salah satunya didiskusikan, diperiksa, diuji, diperiksa lagi, didiskusikan. Jadi nggak ada yang nomor satu. Oh enggak, ini saya maunya kayak gini, nggak bisa. Walaupun dia ketua labnya, walaupun dia yang dapat grant, nggak bisa. Ya, jadi menghormati data, menghormati teamwork, menghormati tatanan, dan menghormati yang dicari itu adalah kebenaran. Ya, bukan favorit, bukan apa yang paling populer. Nah, jadi yang saya pikir teman-teman bisa lakukan, kita semua bisa lakukan, adalah melihat tatanan demokrasi tadi di dalam semua yang kontekstual. Dan di perguruan tinggi itu nggak kurang-kurang. Contohnya, begitu. Kalau kita sudah mulai dari situ, berperilaku yang menghormati kejujuran, trust itu adalah bagian yang penting, menghormati pendapat dan perbedaan, dan bisa mempercakapkannya dengan baik, kita jarang sekali dilatih berdiskusi yang substansial. Kalau kita dengerin orang-orang di TV diwawancara, tanyain apa, jawabnya apa, dan belum apa-apa udah marah duluan, gitu kan. Jadi sulit sekali berkomunikasi secara substansial kalau kita tidak punya pemahaman yang baik tentang topiknya. Jadi, pertama, pelajari hal-hal ini dengan sebaik-baiknya, pahami itu, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan substansial tentang topik-topik yang penting. Perguruan tinggi adalah tempat yang baik untuk bisa berdiskusi. Nggak harus selalu ngundang orang banyak, tapi upayakan untuk manfaatkan waktu berdiskusi dengan substansial. Jangan kebanyakan nonton TikTok, YouTube yang lucu-lucu. That's fine untuk setengah menit gitu ya, tapi kita nggak mau hidup kita tuh diisi dengan yang lucu-lucu, sebab hidup itu tidak lucu. Gitu ya. Nah, yang lain adalah saya pikir kita perlu refleksi sedalam-dalamnya, sejujur-jujurnya, kita itu sungguh beruntung. Jadi, kalau Ibu Kartini pernah bilang di dalam bukunya, namanya Adeldom Verplicht. Siapa yang beruntung pada zaman itu? Yang beruntung adalah orang-orang aristokrat ya. Jadi adeldom itu aristokrasi. Tapi sekarang aristokrasi itu bisa kita alihkan menjadi mereka yang terdidik. Mereka yang secara sosial ekonomi beruntung. Itu harus punya
tanggung jawab, punya obligasi, sensitif terhadap dirinya maupun lingkungannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Iya, saya rasa situasi sekarang ya, situasi mahasiswa sekarang sangat jauh berbeda dari zaman saya. Saya kuliah masuk ITB itu tahun 76. 76 itu belum ada batasan tahun lulus. Mau 15 tahun, mau 20 tahun kuliah, ya silakan aja. Saya termasuk paling cepat, 8 tahun. Sehingga saya punya teman satu kelas itu ada 12 orang satu kelas itu. 12 orang itu baca Karl Marx, termasuk saya, masih mahasiswa itu. Jadi ngerti apa itu komunis. Mereka baca liberalisme itu apa. Jadi ngerti apa itu liberalisme. Itu masih mahasiswa tingkat 1 itu, masih TPB juga itu. Ya. Mengapa bisa? Ya karena mereka diberikan kenyamanan waktu. Nggak mikirin DO ya. Nah, sejak normalisasi kampus zamannya Pak Daud Yusuf itu hilang. Maka saya sangat mengerti situasi mahasiswa sekarang. Karena mahasiswa sekarang dibatasi waktu ya. Ya kan? Boro-boro baca buku Karl Marx. Untuk diskusi hari ini saja kan harus nyuri-nyuri waktu, saya yakin itu. Ya kan? Nah, bagaimana melakukan perjuangan kalau situasinya begitu? Tetap bisa gitu. Jadi saya beri dorongan tetap bisa melakukan perjuangan dengan waktu yang terbatas itu. Caranya bagaimana? Caranya yang paling penting adalah kesadaran bahwa kita itu punya masalah. Nah, masalahnya sekarang ini adalah kesadaran politik itu yang sangat tumpul pada mahasiswa sekarang ya. Tetapi bukan kesalahan mahasiswanya. Mahasiswa tidak sadar politik karena dibikin tidak sadar oleh sistem. Tadi Bu Nana mengatakan sistemnya. Jadi sistem itu yang membuat mahasiswa itu tidak sadar politik gitu. Ya, artinya mahasiswa sekarang harus melawan sistem ya. Apakah bisa? Tetap bisa gitu. Caranya bagaimana? Ya udah, apa yang dilakukan hari ini ya, itu dicoba dilakukan secara konsisten, tidak hanya karena masalah pemilu saja. Coba aja dilakukan di kampus, di diskusi yang seperti ini secara reguler, lama-lama akan terbentuk jiwa kejuangan gitu. Sekarang jiwa kejuangan itu yang hilang ya, karena memang sekarang kan bukan zamannya perjuangan ya. Ya kan, sekarang perjuangannya udah beda. Ya kan, banyak mahasiswa sekarang yang lebih senang bikin startup perusahaan waktu masih mahasiswa ketimbang ngomong pemilu kan ya. Nah, oleh karena itu dilakukan diskusi ini secara rutin itu merupakan satu cara untuk asal konsisten gitu. Asal konsisten ya, lama-lama akan terbentuk ini. Minimal hari ini kan terbentuk ini ya, cara memandang negara ini dari setidaknya 2 sudut pandang yang berbeda, atau mungkin juga banyak gitu kan ya. Nah, oleh karena itu sangat penting diskusi semacam ini akan harus dilakukan secara terus-menerus ke depan. Saya yakin ya, mahasiswa ITB itu kan mahasiswa terbaik ya. Nggak mungkin lah tidak memahami lingkungannya, apalagi negara itu. Tinggal kemauan saja gitu. Hari ini alhamdulillah sudah tampak kemauan-kemauan itu. Saya berharap nanti kalau ada pertemuan kedua yang datang sudah 2 kali lipatnya, pertemuan ketiga sudah 4 kali lipatnya dan seterusnya. Itu harapan saya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat Bu Nana dan Pak Yasraf, Bapak Ibu.